Pengertian Radix Sort. Radix Sort adalah algoritma atau metode pengurutan sorting tanpa membandingkan dengan kata lain. Sorting non-comparison sort, di mana dalam prosesnya tidak melakukan perbandingan antara data. Kata radix bermakna harfiah posisi dalam angka, di mana sederhananya dalam representasi desimal, radix adalah digitnya. Dalam implementasinya, radix sort merupakan algoritma pengurutan yang cepat, mudah, dan sangat efektif. Namun, banyak yang mengira bahwa algoritma radix ini memiliki banyak batasan, di mana untuk kasus-kasus tertentu tidak dapat dilakukan dengan algoritma ini, seperti pengurutan bilangan pecahan dan bilangan negatif. Berdasarkan urutan pemrosesan radixnya, radix sort terbagi dua macam, yaitu LSD atau least significant digit, di mana pemrosesan dimulai dari radix yang paling tidak signifikan. Sorting dilakukan dengan cara mengurutkan nilai-nilai input berdasarkan digit terakhir ke digit pertama. Kemudian ada MSD. MSD atau most significant digit, di mana pemrosesan dimulai dari radix yang paling signifikan. Sorting dilakukan dengan cara mengurutkan nilai-nilai input berdasarkan digit pertama, lalu dilanjutkan lagi berdasarkan radix kedua, dan seterusnya. Cara kerjanya, pertama kali data dibagi-bagi sesuai dengan digit terkanan. Digit terkanannya adalah digit awal, kemudian dikategorikan sesuai dengan masing-masing digit, kemudian digabungkan kembali dengan metode konkatenasi. Kemudian, setelah terurut kembali, ulangi langkah-langkah sebelumnya. Namun, untuk digit selanjutnya dipilih digit ke kiri. Jadi digit yang diambil dan dikategorikan urutannya dari kanan ke kiri. Lakukan langkah-langkah sebelumnya sampai data benar-benar terurut. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh radix sort. Kelebihannya yakni algoritma radix sort sangat efektif untuk data dalam jumlah yang sangat besar sekalipun. Konsep algoritma mudah dipahami. Algoritma radix sort ini mengurutkan data berdasarkan digit, tidak melalui proses perbandingan yang cenderung sulit dipahami. Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh radix sort ini adalah realisasi program rumit dan kurang fleksibel untuk digunakan pada tipe data lain. Realisasi program untuk algoritma radix sort ini tidak semudah memahami konsep dasarnya. Algoritma radix sort ini membutuhkan bucket untuk mengelompokkan data-data yang sedang diurutkan. Inisialisasi bucket untuk kasus ini tidak mudah untuk dilakukan. Berikut ini adalah contoh dari radix sort. Nah, di sini kita lakukan dengan proses ascending. Radix sort ini prosesnya menggunakan digit. Di sini kita menggunakan dua digit, di mana proses awal dari radix sort dimulai dengan dari digit terkanan. Nah, di sini bisa kita lihat digit kanan masing-masing data ini dari data 20, 13, 12, 21, 44, 34, 64, dan 46 ini. Bisa kita lihat digit kanannya ada 0, 3, 2, 1, 4, 4, 4, 6. Nah, setelah kita lihat digit kanannya, kemudian kita ke kelompokkan atau kategorikan. Digit kanannya ini sesuai dengan masing-masing ini nih. Jadi data-data ini kita kategorikan dengan masing-masing digit kanan ini. 0. Nah, kategori yang masuk ke digit 0 kanan ini adalah 20. Nah, kita masukkan digit 0 yang masuknya kategorinya adalah 20. Kemudian kita lanjutkan ke digit kanan 1. Yang masuk digit kanan 1 adalah 21. Nah, kita masukkan. Kemudian kita lanjutkan ke indeks 2. Indeks 2 kanan ini di sini ada 12. Nah, kita masukkan ke digit kanan 2 kategorinya. Kemudian kita lanjutkan ke indeks ke digit kanan yang ketiga. Kategori yang termasuknya adalah 13. Kita masukkan 13 ke kategori digit kanan 3. Kemudian kita lanjutkan ke digit kanan 4.
Di sini digit kanan 4-nya adalah 44, 34, dan 64. Karena proses ascending dimulai dari data terendah ke terbesar. Saat pengkategorian digit kanan atau digit kiri, saat pengkategorian digit, kita langsung mengurutkan saja sesuai dengan prosesnya. Kalau ascending dari data terendah ke terbesar, maka kita urutkan dari data terendah ke terbesarnya, yakni 34, 44, dan 64. Nah, kemudian lanjut ke digit kanan 5. Digit kanan 5 di sini tidak ada, maka kita kosongkan. Kemudian kita lanjut ke digit kanan 6. Di sini adalah 46. Kemudian kita lanjutkan ke digit kanan 7. Di sini tidak ada, maka kita kosongkan. Digit kanan 8 dan 9 juga tidak ada. Jadi untuk pengkategorian digitnya ini kita mulai dengan digit 0 dan 0 sampai 9. Kemudian ini adalah hasil sementaranya dari pengurutan dengan digit kanan. Nah, di sini data yang sudah terurut dari digit kanan yaitu 20, 21, 12, 13, 34, 44, 64, dan 46. Nah, kan digit kanannya sudah terurut 0, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 6. Nah, kemudian setelah terurutnya digit kanan, kita mengurutkannya lagi ke digit kirinya. Di sini terlihat 2, 2, 1, 1, 3, 4, 6, 4. Kemudian kita kategorikan digit kirinya. Dimulai dari digit 0 sampai ke digit 9. Dari digit 0 ini bisa kita lihat datanya adalah 20. Oh, salah. Digit 0 untuk digit kiri tidak ada, maka kita kosongkan. Kemudian kita lanjutkan ke digit 1. Di sini bisa kita lihat digit kiri yang mengandung digit 1 adalah 12, 13. Kemudian kita masukkan 12, 13. Kemudian kita lanjut ke digit 2. Di sini ada 20, 21. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita lanjut ke digit 3. Di sini ada 34, kita masukkan. Kemudian di sini ada digit 4, ada 44 dan 46. Langsung dimasukkan. Kemudian kita lihat di sini digit 5-nya untuk digit kiri tidak ada, maka kita kosongkan. Kemudian kita lanjut ke digit kiri 6. Di sini terlihat adalah 64. Kemudian kita lanjutkan lagi ke digit kiri 7. Di sini tidak ada. Kemudian kita lanjutkan ke digit kiri 8 dan 9 juga tidak ada. Maka kita kosongkan. Nah, setelah kita urutkan dari digit kanan dan juga dari digit kiri, hasilnya adalah 12, 13, 20, 21, 34, 44, 46, dan 64. Nah, ini adalah hasil dari Radix sort dengan proses ascending. Kemudian kita lanjutkan dengan proses Radix sort dengan descending, di mana descending ini adalah data terbesar ke data terendah. Caranya hampir sama, cuman pas pada pengkategoriannya langsung diurutkan data terbesar ke terendahnya. Di sini bisa kita lihat data ada Radix sort dimulai dari digit terkanan. Nah, digit terkanan ini dimulai dari 0 ke 9. 0 di sini bisa kita lihat ada 20. Nah, kita masukkan. Kemudian data digit kanan satunya, digit kanan satu diisi oleh data 21. Kemudian kita masukkan. Kemudian digit 2-nya ada 12, kita masukkan. Digit 3-nya ada 13, langsung kita masukkan. Digit 4, digit 4-nya ada 44, 34, dan 64. Di sini kita urutkan secara descending, berarti 64, 44, dan 34.
Kita urutkan digit kanan 4 ini adalah 64, 44 dan 34. Kemudian kita lihat lagi digit 5. Digit 5 di sini tidak ada, maka kita kosongkan. Lanjut ke digit 6. Digit 6 pada digit kanan. Ya, di sini terdapat data 46, maka kita masukkan. Nah, untuk digit kanan 7, 8 dan 9 di sini bisa kita lihat tidak ada, maka kita kosongkan. Nah, ini adalah hasil sementara dari pengurutan digit kanan Redick sort. Ini 0 1 2 3 4 4 4 6. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pengurutan ke digit kiri. Digit kiri dari data tersebut ada 2 2 1 1 6 4 3 4. Nah, kita kategorikan dari digit kiri 0 sampai digit kiri 9. Digit kiri 0 bisa kita lihat di sini kosong. Kemudian kita lanjutkan digit kiri 1, di mana digit kiri 1 ini diisi oleh 12, 13. 12, 13 kita urutkan secara descending, berarti 13, 12. Kemudian kita lanjut ke digit 2. Digit 2 di sini ada 20 dan 21. Nah, kita urutkan dengan descending, maka 21 dan 20. Kemudian kita lanjutkan ke digit 3. Digit 3 diisi oleh 34. Kemudian kita lanjutkan ke digit 4. Digit 4 di sini ada 44 dan 46. Kita urutkan dengan descending, maka digit keempat ini diisi oleh 46 dengan 44. Kemudian kita lanjutkan dengan digit 5. Bisa kita lihat di sini digit kiri 5-nya tidak ada, maka kita kosongkan. Kemudian kita lanjutkan ke digit 6. Digit 6 bisa kita lihat di sini terdapat data 64. Kemudian kita masukkan data 64. Kemudian kita lihat data ke digit kiri 7, digit kiri 8 dan digit kiri 9. Bisa kita lihat di sini digit kiri 7, 8 dan 9 tidak ada, maka kita kosongkan. Nah, di sini adalah hasil dari Redick sort dengan proses descending, di mana proses descending ini adalah pengurutan dari data terbesar ke data terendah. Nah, ini adalah hasilnya dengan pengurutan Redick sort descending dari digit kanan dan juga digit kiri. Hasilnya adalah 64, 46, 44, 34, 21, 20, 13 dan 12. Nah, berikut ini adalah contoh program C++ dari Redick sort ascending, yaitu pengurutan dari data terendah ke data terbesar. Berikut ini adalah contoh programnya, bisa kita lihat. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, kita masukkan data bebas. Misalkan kita masukkan 7 data. Kemudian kita masukkan 7 data. Kita isikan bebas. Misalkan kita masukkan 5, 4, 3, 2, 6, 8, 1. Nah, berikut ini adalah data yang kita masukkan yang belum terurut. Ada 5, 4, 3, 2, 6, 8, 1. Kemudian proses berlanjut. Setelah proses berlanjut ini terjadi pengurutan Redick sort secara ascending. Data terendah ke data terbesar menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, ini adalah hasil daripada Redick sort ascending dengan melalui program C++. Pengertian insertion sort.
Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya. Apakah sudah berada di tempat semestinya? Algoritma insertion sort ini seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Algoritma insertion sort pada dasarnya memilah data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yakni yang belum diturutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh insertion sort. Kelebihannya yakni sederhana dalam penerapannya, mangkus dalam data yang kecil atau ahli dalam data yang kecil. Kemudian jika list sudah terurut atau sebagian terurut, maka insertion sort akan lebih cepat dibandingkan dengan quick sort. Mangkus dalam data yang sebagian yang sudah terurut lebih mangkus dibandingkan bubble sort dan selection sort. Loop dalam pada insertion sort sangat cepat sehingga membuatnya menjadi salah satu algoritma pengurutan tercepat pada jumlah elemen yang sedikit dan stabil. Sedangkan kekurangannya yakni banyaknya operasi yang diperlukan dalam mencari posisi yang tepat untuk elemen larik atau baris. Untuk larik atau baris yang jumlahnya besar ini tidak praktis jika list terurut terbalik sehingga setiap eksekusi dari perintah harus memindai dan mengganti seluruh bagian sebelum menyisipkan elemen berikutnya. Membutuhkan waktu ON2 pada data yang tidak terurut, sehingga tidak cocok dalam pengurutan elemen dalam jumlah besar. Berikut ini adalah contoh dari insertion sort. Insertion sort ini prosesnya dimulai dari data yang kedua dan diurutkannya dengan cara membandingkannya dengan sebelumnya. Jadi data kedua ini dibandingkan dengan data sebelumnya. Di sini bisa kita lihat datanya terdapat 8 data dengan datanya adalah 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, 4. Kemudian kita lihat di sini data keduanya adalah 5. Kemudian kita mulai dari data 5 ini, terus kita bandingkan ke data sebelumnya. 5 sama 6, karena proses ascending itu adalah proses pengurutan di mana data terendah ke terbesar. 5 ke 6, maka 5-nya pindah ke kiri, 6 ke sini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke 3. 3 ke kiri. 3 dibandingkan ke 5. 3 dibandingkan dengan 6, 3 dibandingkan dengan 5. Nah, 3 lebih kecil daripada 6 dan 5, maka 3 di sebelah kirinya 5. Ya, jadinya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke 1. 1 kita bandingkan dengan 6. 1 kita bandingkan dengan 5. 1 kita bandingkan dengan 3. Nah, 1 ini lebih kecil daripada 3, 5, dan 6. Maka 1 masuk ke sebelah kirinya 3. Jadinya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke 8. 8 ini kita bandingkan dengan 6. Nah, karena 8 lebih besar daripada 6, maka datanya tetap di sampingnya 6, tidak beralih atau tidak pindah posisi ke sebelah kirinya. Hasilnya adalah 1, 3, 5, 6, 8. Kemudian kita lihat lagi data data 7-nya. Data 7 di sini kita bandingkan dengan 8. 7 dengan 8. 7 ini lebih kecil daripada 8. Maka kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadinya 7, 8. Kemudian 7 kita bandingkan dengan 6, 5, 3, 1. Itu lebih besar 7. Maka posisinya 7 hanya berada di samping kiri 8 dan berada di samping kanannya 6. Hasil sementaranya 1, 3, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita lihat lagi di sini ada 2. Data 2 ini kita bandingkan dengan 8, 7, 6, 5, 3, 1. Nah, ternyata 2 ini lebih
kecil dibandingkan dengan 8, 7, 6, 5, 3. Namun 2 ini lebih besar daripada 1, maka kita masukkan atau kita sisipkan 2 ini di antara 1 dan 3. Maka hasil sementaranya seperti ini. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Kemudian setelah hampir sempurna pengurutan secara ascendingnya ini, kita masukkan lagi data 4. Nah, data 4 ini belum dimasukkan ke sini. Kemudian kita masukkan dengan cara membandingkan ke sebelah kirinya. 4 dibandingkan dengan 8, dengan 7, dengan 6, dengan 5, dengan 3, dengan 2, dengan 1. Oh, ternyata 4 ini lebih kecil dibandingkan dengan 8, 7, 6, dan 5. Namun 4 ini lebih besar daripada 3, 2, dan 1. Maka kita sisipkan data yang berisi 4 ini ke antara 3 dan 5. Maka hasilnya dari proses insertion sort secara ascending, yakni dimulai dari data terendah ke data terbesar. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada hasil inserting sort dengan ascending. Kemudian bisa kita lihat di sini adalah proses descending dari insertion sort. Nah, di sini bisa kita lihat ada data 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, 4. Kemudian proses insertion sort ini dimulai dari data kedua, kemudian dibandingkan dengan sebelah kirinya atau dibandingkan dengan sebelah kirinya. Karena descending ini dimulai dari data terbesar ke data terendah, maka 5 ke 6. 5 ke 6 ini besaran 6, maka tetap posisinya 6, 5. Kemudian kita lihat lagi ke 3. 3 kita bandingkan dengan 5 dengan 6. 3 lebih kecil daripada 5 dan 6, maka di sebelah kanannya 5. Kemudian kita lihat lagi dengan 1. 1 kita dibandingkan dengan 3, 5, 6. Maka 1 lebih kecil daripada 3, 5, 6. Kita letakkan di sebelah kanannya 3. Nah, seperti ini, 6, 5, 3, 1. Kemudian kita lihat lagi 8. 8 ini kita bandingkan dengan 1, 3, 5, 6. Nah, 8 ini lebih besar daripada 1, 3, 5, 6. Maka kita letakkan di sebelah kirinya 6. Jadinya 8, 6, 5, 3, 1. Nah, kemudian kita lanjutkan ke 7. 7 ini kita bandingkan ke sebelah kirinya, yakni adalah 1, 3, 5, 6, 8. Nah, 7 ini lebih besar daripada 1, 3, 5, 6, 8. 7 ini lebih besar daripada 1, 3, 5, dan juga 6. Namun 7 ini lebih kecil daripada 8. Maka kita sisipkan 7 ini di antara 8 dan 6. Jadi hasilnya adalah 8, 7, 6, 5, 3, 1. Kemudian kita lihat lagi ada data 2. Data 2 ini kita bandingkan dengan 1, 3, 5, 6, 7, 8. Bisa kita lihat data 2 ini lebih kecil daripada 8, 7, 6, 5, dan juga 3. Namun lebih besar daripada 1. Maka kita sisipkan data 2 ini ke data 1. Data yang berisi 1 ini. Jadinya adalah 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Nah, kemudian kita masukkan lagi data 4. Data 4 ini kita bandingkan dengan sebelah kirinya, yakni 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Bisa kita lihat data 4 ini lebih besar daripada 1, 2, dan 3. Namun data 4 ini lebih kecil dibandingkan dengan 8, 7, 6, 5. Maka data 4 ini kita sisipkan di antara 5 dan juga 3. Nah, hasilnya adalah 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah,
Di sini adalah hasil, di mana proses descending dari insertion sort-nya adalah seperti ini. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berikut ini adalah contoh program C++ dari insertion sort secara ascending, yakni dari data terendah ke data terbesar. Nah, ini berikut ini adalah programnya. Bisa kita lihat. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, misalkan kita masukkan datanya adalah 6 data yang kita masukkan, kemudian kita pilih secara acak 4, 2, 3, 1, kemudian 7, 5. Nah, di sini bisa kita lihat data yang kita masukkan secara acak ini adalah 4, 2, 3, 1, 7, 5. Kemudian diurutkan dengan proses ascending menggunakan insertion sort. Dimulai dari 2, 4, 3, 1, 7, 5. Kemudian diurutkan lagi menjadi 2, 3, 4, 1, 7, 5. Kemudian diurutkan lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 7, 5. Kemudian diurutkan lagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 7. Dan berakhir hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, berikut ini adalah hasil dari insertion sort dengan proses ascending.